Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya kalian semua? Semoga tetap semangat dalam menjalani kegiatan belajar mengajar. Baiklah, pada pertemuan kita yang kedua, saya akan lebih mendalami sikap seorang wirausahawan sejati. Setelah minggu kemarin kita membahas apa itu pengertian wirausaha, bagaimana sikap dan perilaku seorang wirausaha, dan juga kalian telah mengumpulkan tugas yang Bapak berikan tentang sikap dan perilaku wirausaha. Bapak ucapkan terima kasih kepada kalian yang telah mengerjakan tugas yang Bapak berikan. Bapak sangat mengapresiasi kerja keras kalian dalam mencari literasi, dalam membuat video, dan juga menguploadnya ke YouTube. Kalian sungguh luar biasa. Baiklah, dalam pertemuan kita kali ini kita akan lebih membahas tentang sebenarnya seorang wirausahawan sejati itu harus seperti apa sih, dan juga bagaimana rahasia seorang pengusaha bisa sukses. Yuk, kita mulai saja pembelajaran kita pada hari ini. Oke, sebelum kita masuk ke dalam pembahasan mencari peluang usaha, di sini saya akan mencoba menjelaskan tentang konsep rezeki. Bapak sangat menekankan hal ini. Kenapa sih? Karena berawal dari sinilah kita bisa bersikap dan harus seperti apa sih. Dalam agama Islam, rezeki itu sudah diatur oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rezeki kita sejak di dalam kandungan itu sudah diatur sedemikian rupa. Jadi misal si A di dalam kehidupannya sudah diberikan rezeki sekitar 3 miliar. Misal ini ya. Nah, selama perjalanan hidupnya itu sampai dia meninggal, rezekinya itu tetap 3 miliar. Apapun yang dia lakukan, seperti apapun kehidupannya, nilai rezeki tidak akan berubah. Makanya di sini baik kita mendapatkan rezeki itu dengan cara yang halal atau dengan cara yang haram, nilainya akan tetap sama. Baiklah anak-anak, perlu kalian ingat bahwasanya kalian harus memperoleh rezeki ini secara halal. Apa sih konteks halal itu? Yang pertama adalah yang ditetapkan oleh agama. Maksudnya gimana? Hal-hal yang membuat kalian bertindak curang itu tidak boleh kalian lakukan. Seperti apa? Misal, dalam kalian mulai usaha, kalian tidak jujur, kalian menipu orang lain, atau misal produk yang kalian hasilkan itu kualitasnya sebenarnya rendah, namun kalian lebih-lebihkan
lalu kalian jual mahal. Itu salah satu tindakan yang tidak diperbolehkan. Jadi pada dasarnya rezeki itu tidak akan berubah. Dalam agama Islam, untuk mendapatkan rezeki kita harus berusaha melakukan sebuah action, tindakan untuk memperoleh rezeki ini. Nah, di jalannya dalam memperoleh rezeki itu bisa mempengaruhi perilaku kita, bisa mempengaruhi jalan hidup kita. Seperti apa sih? Nah, jika kita memperoleh rezeki dengan cara yang benar, itu outputnya kita akan sukses dan bahagia. Sukses tapi tidak bahagia itu biasanya diperoleh dengan cara yang tidak diperbolehkan, seperti yang tadi Bapak sebutkan, yaitu curang, tidak jujur, menipu. Itu bisa dikategorikan sebagai memperoleh rezeki dengan cara yang tidak benar. Outputnya nanti kita tidak akan merasa puas dengan apa yang kita dapatkan. Lalu kita juga akan selalu iri, akan selalu tidak suka dengan pencapaian orang lain. Guru Bapak dulu mengajarkan, jika kalian ingin sukses dalam kehidupan, maka kalian harus membantu orang lain untuk sukses. Nah, disinilah peran dari sikap dermawan yang telah kita bahas dalam pertemuan sebelumnya. Jadi, jika kita membantu orang lain, itu secara otomatis akan menaikkan kemudahan kita memperoleh rizki ini. Bukan kita akan memperoleh rezeki yang banyak, bukan, tapi kita akan dikasih percepatan untuk memperoleh rezeki ini. Mungkin beberapa kalian pernah mendengar bahwa sedekah itu bisa memudahkan kita atau membuka pintu rezeki. Ya, itu benar sekali. Itu adalah salah satu cara yang bisa membuat kita memperoleh rezeki secara halal yang akan menghasilkan output sukses dan bahagia. Disinilah Bapak ingin menekankan kepada kalian semua, baik nanti ketika kalian lulus, kalian akan bekerja di suatu perusahaan, atau kalian nanti punya atau mendirikan usaha sendiri, kalian harus memperoleh rezeki dengan cara yang halal. Kalian perlu ingat, seperti yang Bapak bilang tadi, jika kalian memperoleh rezeki dengan cara yang tidak benar, menipu, korupsi, berbuat curang, memang pada saat itu kalian seolah-olah mendapatkan uang atau rezeki yang sangat banyak. Namun dalam jangka waktu yang tidak lama, Allah akan mengambil kembali rezeki tersebut. Baik, kita lanjut lagi. Nah, pendalaman karakter seorang wirausaha. Seperti yang sebelumnya kita bahas, seorang wirausaha itu yang pertama harus memiliki niat yang kuat. Jadi,
Di sini kita ditekankan harus mulai berpikir ke depan saya ingin menjadi apa. Apakah cukup bekerja dengan orang lain, atau kita bisa membuka lapangan pekerjaan untuk orang lain? Coba kalian resapi dan kalian pikirkan baik-baik. Kalian mau seperti apa? Mumpung sekarang kalian masih kelas 11, kalian masih memiliki waktu sekitar 2 tahun. Kalian harus bisa menentukan, setelah lulus saya ingin seperti apa. Itu adalah niat. Lalu setelah kita memiliki niat, harus ada kemauan, harus ada usaha untuk mewujudkan niat tersebut. Kemauan di sini diartikan bahwa kita memiliki dorongan yang kuat untuk sukses. Selain itu, kita tidak boleh merasa puas dengan apa yang kita dapatkan sekarang. Kita harus terus belajar. Kita harus terus berinovasi, melihat kira-kira apa yang sedang digemari oleh orang-orang, sehingga kita bisa melakukan inovasi terhadap produk kita. Anak-anakku sekalian, seorang wirausaha harus memiliki komitmen dalam menjalankan usahanya. Bapak punya pengalaman. Beberapa kali Bapak pernah bekerja sama dengan orang, namun kerjasama tersebut gagal. Hal yang paling mendasari dari kegagalan tersebut adalah tidak adanya komitmen yang dijalankan oleh partner Bapak tersebut. Komitmen di sini seperti apa sih, Pak? Jadi ketika Bapak bekerja sama dengan si A misalnya, di awal kita sudah setuju untuk menjalankan usaha, kita harus seperti A, B, C, dan D. Namun seiring berjalannya waktu, partner Bapak tersebut dia berubah. Maksudnya berubah di sini apa? Komitmennya itu tidak ada. Satu saat dia ingin A, tapi pada kenyataannya dia melakukan Z. Jadi apa yang dia ucapkan tidak sama dengan apa yang dia lakukan. Komitmen ini akan sangat krusial dalam mengembangkan usaha. Makanya, jika kalian sudah memutuskan sesuatu dan sudah menjalankan sesuatu, kalian harus komitmen. Apa yang kalian putuskan harus kalian jalani semampu kalian, sebisa kalian, sampai usaha tersebut sukses. Lalu poin selanjutnya yang sangat penting adalah kejujuran. Jelas, sejak dulu orang tua kita selalu bilang jujur itu adalah modal utama dalam kehidupan. Orang jujur akan selalu dibutuhkan. Kenapa?
Ya tentu saja, jika kita tidak jujur, kita tidak akan mendapatkan kepercayaan dari partner bisnis kita. Oke. Selain itu, sama, kita juga harus terus belajar. Harus terus meningkatkan kemampuan kita, harus terus berinovasi agar usaha kita bisa terus bersaing dengan usaha lain. Baik anak-anak, itu adalah pembahasan kita kali ini. Tenang, di minggu ini Bapak belum akan memberikan kalian tugas. Jadi di minggu kedua ini kita hanya berbicara tentang pendalaman karakter seorang pengusaha yang sukses. Kalian harus benar-benar mengingat apa yang Bapak bicarakan saat ini. Kenapa? Karena ini adalah modal utama kalian, langkah pertama kalian sebelum kalian berpikir tentang membuka sebuah usaha. Baik anak-anakku sekalian, terima kasih. Bapak mohon maaf jika ada kata-kata Bapak yang kurang dimengerti, yang kalian kurang paham. Kalian bisa berdiskusi dengan Bapak di Telegram atau di WhatsApp, silakan. Kalian bisa bebas bertanya apapun tentang usaha, tentang berwirausaha. Tetap semangat dan terus belajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.